Hai, halo, waktunya kamu simak podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak bersama saya Rizal Wijaya. Dan kali ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kemen PPPA. Dan pada episode kali ini kita bakalan ngobrolin tema tetap aman meski serba online. Oke, dan ngomongin soal digital ya, di era transformasi digital saat ini, setiap anak itu berhak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi serta dilindungi di dunia online. Anak sebagai pengguna internet rentan terpapar risiko menjadi korban penyalahgunaan teknologi yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama, di mana hal tersebut dapat membahayakan, kemudian mengancam, mengganggu, serta melanggar dan atau merusak hak anak. Anak dan orang muda sebagai pengguna terbesar sosial media dapat mengambil peran untuk melindungi diri serta teman sebaya mereka dari kejahatan dunia digital serta mencegah permasalahan tersebut. Dengan berkembangnya dunia digital saat ini juga dapat mempermudah dan membantu perkembangan anak-anak. Lalu, apa saja sih bentuk risiko yang bisa dialami oleh anak di dunia digital saat ini? Dan bagaimana anak serta orang muda dijamin tetap aman dalam menggunakan media digital sehingga terhindar dari hal-hal negatif? Nah, saya akan berbincang lebih dalam soal ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio KBR. Saya akan menyapa dulu ada Oviani Fathul Jannah selaku Project Manager Ekpat Indonesia. Halo. Halo Mbak Ovi. Hai. Kalau ketemu nama Ovi selalu saya langsung keinget lagu zaman anak-anak dulu. Aku kira teringat Ovi Kumis. Oh, bukan, jangan dong. Beda ya. Ingat sama lagu anak-anak zaman dulu. Yang mana tuh? Ovi saya bundar. Oh iya, Topi itu ya. Baik, Mbak Ovi ini dari Ekpat Indonesia ya. Betul. Oke, dan sebelum kita berbincang lebih dalam nih terkait dengan Ekpat Indonesia sendiri, sebenarnya apa ya Ekpat Indonesia itu? Oke, jadi Ekpat itu kepanjangan Mas dari Ending the Sexual Exploitation of Children, atau intinya kita adalah NGO yang bergerak di eksploitasi seksual anak. Jadi kita berjejaring secara global, di internasional tuh kita ada di 100 negara, lebih dari 100 negara. Kemudian di Indonesia kita juga berjejaring di 11 provinsi. Nah, misi kita sebenarnya adalah gimana kita bisa menghentikan yang namanya eksploitasi seksual anak. Sedikit mungkin tentang eksploitasi seksual anak, yaitu kayak misalnya prostitusi anak atau anak-anak yang dijual secara seksual, kemudian juga Human trafficking gitu human ya? trafficking, benar banget ya. Jadi kita menangani hal-hal seperti itulah gitu. Oke. Dan ini kan Ekpat Internasional juga melakukan beberapa penelitian gitu ya. Dan yang terbaru adalah bersama UNICEF dan Interpol ini ditemukan anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Paling sedikit 2% atau sekitar 500.000 anak pengguna internet. Wow. 500.000. Gede banget ya Mas, iya betul. Gede banget sih ini. Ini usianya rentang antara 12 sampai 17 tahun. Kok 70 tahun? Lansia dong maksudnya ya. Iya benar. 12 sampai 17 tahun menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual secara online, termasuk diperas untuk melakukan aktivitas seksual, kemudian gambar seksual. Ngeri banget ya kalau dengar dari cerita-cerita yang beredar saat ini. Memang ya ini ancaman yang sangat luar biasa. Dan mereka dibagikan tanpa sepengetahuan atau tanpa keinginan dari si anak ini, objeknya gitu ya. Dan dipaksa melakukan aktivitas seksual dengan janji uang atau hadiah. My God. Dan kajian ini mengindikasikan bahwa kasus yang terjadi sebenarnya ini jauh lebih besar dari angka yang dilaporkan, mengingat sifat kejahatan online ini disebut invisible crime with invisible victims. Nah, ini sebelumnya boleh dijelaskan atau dielaborasi lebih dalam gitu ya terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekpat Internasional ini. Jadi benar Mas, kita itu sama Ekpat Internasional bersama dengan Interpol dan juga UNICEF Innocenti itu kita melakukan penelitian judulnya Disrupting Harm di 12 negara. Nah, salah satunya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu kita kerjasama sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk launching dan merespon dari penelitian ini. Kemudian tadi kan dibilang 500.000 anak yang menjadi korban, itu ketika kita
masukkan ke dalam populasi Indonesia. Jadi sebenarnya ini tuh sampelnya ada 995 anak yang kita survei. Tapi kalau misalnya datanya itu di-convert melihat perbandingan dengan populasi Indonesia itu 500.000 anak tuh per tahun gitu. Nah itu belum lagi yang tidak melapor ya. Karena tadi kan invisible crime gitu ya. Jadi banyak banget anak-anak yang tidak melaporkan kasus ini gitu. Jadi susah terdeteksi gitu ya. Iya, susah terdeteksi. Mungkin bisa jadi lebih dari 500.000 itu gitu. Ini kayak lapisan gunung es gak sih? Iya jadinya? benar, fenomena gunung es. Jadi yang es. terlihat itu hanya sedikit, padahal sebenarnya masih banyak anak-anak yang gak melapor karena misalnya malu dan stigma dari masyarakat gitu. Nah terus mungkin aku juga pengen nyampein beberapa kayak temuan-temuan menarik ya Mas dari si Disrupting Harm ini. Jadi di Disrupting Harm itu kita mengetahui bahwa ternyata anak-anak itu mudah sekali berkenalan sama orang asing. Gitu. Jadi bagi mereka ini adalah hal yang wajar, tapi sebagian mereka juga menyatakan bahwa ini tuh aktivitas online yang beresiko gitu. Terus kita juga menemukan ternyata anak-anak itu banyak yang memberikan gambar seksualnya, video, kemudian foto ke ini orang-orang yang pacarnya dia, kayak pasangan romantis. Jadi gampang banget percaya gitu ya. Betul. Dan salah satu faktornya kenapa mereka mau ngasih video atau gambar itu karena itu mereka percaya dengan orang itu, kemudian mereka pengen menggoda si pasangannya, dan juga mereka mau kayak lagi jatuh cinta gitu sama si pacarnya ini. Akhirnya mereka mengirimkan gambar itu. Kayak bucin gitu kali ya. Iya, kayak bucin. Nah, ini bahayanya tuh anak-anak kadang nggak tahu kalau mereka sebenarnya ada di resiko yang sangat membahayakan mereka gitu. Padahal ini kejahatannya udah banyak banget lah. Kayak misalnya kita juga di Ekpat sering menemukan anak-anak yang foto telanjangnya tuh disebarkan di sosial media oleh pacarnya dan sebagainya gitu Mas. Oke. Ini kalau kita nyari siapa yang salah gitu kan bukan saatnya lagi ya. Betul. Kita bersama-sama nyari solusi tentunya ya. Yes. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih anak-anak ini gampang percaya gitu loh? Ya, jadi tadi menarik tuh siapa yang salah. Nah, di dalam penelitian ini juga Mas bilang bahwa ternyata orang tua dan anak tuh masih merasa yang salah itu adalah anak. Anak selalu merasa dirinya salah gitu kan. Nah jadi ini yang salah satu yang harus kita ubah juga. Ketika anak menjadi korban itu, mereka bukan adalah pihak yang salah gitu. Nah terus tadi apa sorry Mas pertanyaannya? Iya, kenapa gampang percaya? Gampang gitu? percaya. Nah yang pertama itu karena biasanya pelaku itu dia melakukan grooming Mas. Emang dia mau kayak apa ya, mendekati secara emosional, supaya ketika anak udah dekat secara emosional, pelaku bisa minta apa aja yang dia mau gitu. Jadi biasanya tuh nggak ujuk-ujuk mereka minta foto telanjang. Biasanya mereka kayak kasih hadiah dulu. Misalnya tahu hobinya apa. Oh, ada bridgingnya gitu Bridgingnya ya. dulu gitu. Misalnya anak ini suka K-pop, nanti si pelaku tuh biasanya keep up dengan hal-hal yang berbau K-pop. Jadi pokoknya mereka tuh berlaku seperti orang baik lah dengan si anak ini gitu. Sampai akhirnya anak ngerasa ini orang baik gitu, ini pacar saya, ini ngasih saya banyak hal. Akhirnya mengikuti apa yang si pelaku mau gitu. Oke, tadi disebutkan juga bahwa orang tua seolah yang berkontribusi paling besar adalah si anak gitu ya. Yes, yang salah. Jadi kayak berlipat-lipat gitu. Betul. Berlipat ganda ya. Karena kan stigma satu. Betul. Ya kan. Yang kedua masih disalahkan juga. Benar banget Mas. Nah sebenarnya peran orang tua sendiri seperti apa dalam hal ini? Nah sebenarnya kalau misalnya kita menemukan ada orang tua yang mengetahui anaknya mengalami eksploitasi seksual gitu ya, menurut saya sih harusnya ya orang tua ini jadi support yang paling besar gitu untuk si anak gitu. Karena anak ini kan melakukan itu kadang mereka tidak tahu resikonya apa gitu kan. Dan juga harusnya orang tua bisa menolong, mencari bantuan, misalnya bantu melaporkan ke dinas-dinas tempat yang bisa memberikan layanan kepada anak-anak. Kemudian juga sebenarnya orang tua tentunya punya peran untuk mencegah gitu. Sebelum terjadi orang tua tuh harus bisa mengawasi, kemudian memberitahu anak-anak soal resiko-resiko resiko-resiko yang mengalami anak di dunia online gitu. Yang akan terjadi gitu ya. Betul. Oke, tapi kalau misalnya tadi kan disebutkan juga bahwa ada karena motif uang gitu ya. Betul. Ini seberapa besar sih? Kalau gara-gara uang terus mereka dengan sukarela membagikan. Beda-beda sih. Kalau yang emang anak-anak itu yang kita tahu ada juga yang emang dia menjual dirinya gitu Mas. Nah tapi ini kita harus punya perspektif ya, bahwa anak ini menjual dirinya pasti ada faktor yang melatar belakangnya, bukan ujuk-ujuk dia yang sebenarnya mau gitu. Nah biasanya kalau ini dibayarnya bisa sampai
jutaan gitu. Kalau untuk yang memang anak-anak yang dieksploitasi dalam prostitusi gitu. Tapi kalau yang modelnya kayak anak-anak dimanipulasi untuk mengirimkan gambar telanjangnya oleh pasangan yang baru dia kenal di online, itu biasanya ya hadiah-hadiah kayak yang dia suka apa, digojekin makanan apa, ya sekecil itu gitu. Atau misalnya kayak diiming-imingi gak uang, tapi diiming-imingi janji misalnya nanti gue nikahin gitu. Jadi lu kirim aja fotonya gitu kan, kamu kirim aja fotonya, nanti kita akan nikah kok gitu. Jadi gak selamanya uang gitu, hanya janji-janji aja tuh udah bisa bikin anak mau ngasih foto-fotonya. Oke, jadi janji-janji ya. Jadi inget para caleg nih. Iya benar. Oke, nah ini di era digital yang begitu dinamis ini ya, menuntut kita untuk terus beradaptasi. Bukan hanya orang tua tapi juga anak-anak dan orang muda ya kan. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi sebenarnya bagi terutama untuk kalangan anak-anak dan orang muda? Tantangannya sih kalau menurut saya ya Mas, yang pertama itu banyak anak-anak itu yang tadi ya nggak tahu kalau aktivitas online mereka itu beresiko. Kayak misalnya kirim-kirim gambar gitu ya, kirim-kirim gambar yang sensitif, bagian sensitif, kirim-kirim nude foto, itu kan sebenarnya aktivitas yang beresiko gitu. Betul. Bisa jadi disebarkan. Tapi kadang anak itu nggak paham gitu. Anak taunya kayak oke, gue memberikan foto ini untuk orang yang gue sayang kayak gitu. Jadi tantangannya adalah anak-anak tuh belum tahu lah gitu apa sih sebenarnya yang membahayakan dia gitu. Selain misalnya tadi soal kirim-kirim gambar seksual, ada juga resiko-resiko kayak misalnya hoax, kemudian scamming sekarang banyak banget kan Mas, kayak misalnya ada file-file APK yang dikirim melalui private messaging, terus diklik sama anak, akhirnya data-datanya terambil gitu. Nah, anak-anak tuh banyak yang nggak tahu soal ini gitu. Kemudian apalagi orang tua, kadang orang tua tuh masih lebih nggak tahu lagi juga dari anak. Betul. Gitu kan. Salah satu tantangan juga tuh generasinya beda ya. Jadi kurang literasi digital anak dan orang tua tuh juga jadi tantangan gitu Mas. Kemudian juga gara-gara era digital ini, akhirnya tantangannya itu juga ke kesehatan mental anak gitu. Banyak anak-anak yang sekarang karena main sosial media, mereka kan bisa melihat semua pencapaian orang-orang gitu ya. Akhirnya kayak, mungkin kalau dulu gak ada sosial media, anak-anak jadi kayak, yang gak tahu lah semua pencapaian orang. Tapi ketika dia udah main itu, dia jadi merasa punya kepercayaan diri yang kurang gitu. Karena melihat gitu insecure, banyak banget kita lihat gitu ya. Jadi itu juga jadi tantangan gitu. Banyak juga anak-anak yang takut ketinggalan tren. Sekarang kan cepet banget ya dengan adanya social media. Jadi FOMO, fear of missing out gitu kan. Ini juga jadi bikin anak-anak kurang pede juga. Terus susah untuk bergaul karena terlalu banyak di internet gitu. Jadi itu sih beberapa tantangan ya yang kita hadapi di era digital ini gitu. Oke. Yang paling berasa mungkin saat ini juga kesehatan mental anak ya. Betul. Jadi kayak selain kesehatan mental, kesehatan fisik pun juga berpengaruh gitu, menjadi tantangan juga ya. Karena dari UNICEF aja tuh kita temuin bahwa anak-anak itu banyak yang obesitas sekarang Mas. Karena terlalu banyak main gadget dan nggak exercise kayak gitu-gitu. Jadi ya memang sih melihat ini perlu banget pengawasan, perlu banget kontrol terhadap diri gitu untuk terjauh dari segala tantangan-tantangan yang ada gitu, untuk menghadapi tantangan yang ada. Karena kita nggak mungkin juga bisa melarang untuk teknologi ini. Betul banget Mas. Ini yang hadir ya. Bener, ini yang perlu kita tekankan juga ya Mas. Betul. Kayak pokoknya anak itu harus main teknologi gitu, harus tahu teknologi. Tapi gimana mereka bisa mengetahui resikonya, waspada terhadap hal itu. Jadi melarang anak untuk main sosial media atau game itu sebenarnya juga bukan perilaku yang baik juga gitu ya. Gitu. Jadi yang paling bijaksana dilakukan oleh orang tua nih ya, bagi anak-anak di zaman sekarang ini sebenarnya seperti apa nih sikapnya? Iya, jadi tetap mendukung kalau menurut saya Mas, karena banyak banget manfaat yang bisa kita dapat di era digital gitu Mas. Anak-anak bisa belajar lewat YouTube dan segala macamnya. Jadi peran orang tua sih menurut saya tuh perlu banget untuk mengawasi gitu, menginformasikan resiko bahwa ada loh
pelaku-pelaku seperti ini, ada loh kasus-kasus seperti ini, orang tua perlu tahu soal itu dan mengedukasi anaknya. Kemudian dicek juga gitu, apa aja sih yang anak-anak lakukan gitu. Jadi pemantauannya jalan gitu Mas. Oke, karena gimana pun juga kan menjadi PR orang tua juga ya, bahwa tidak setiap anak bisa bicara, speak up gitu kan, curhat ke orang tuanya. Betul. Ada mungkin dipendam sendiri, akhirnya dia cari solusi sendiri yang bisa memperparah keadaan. Betul, bener banget Mas. Bahkan kalau di laporan yang kita temuin ya, kadang misalnya anak-anak ini udah di share foto tanpa busananya, itu dia nggak cerita sama orang tua, ceritanya sama kita gitu. Nah ini penting juga peran orang tua, gimana bisa jadi teman, jadi tempat yang nyaman untuk anak bisa bercerita segala hal gitu. Jadi sebelum terjadi, paling enggak kalau ada tanda-tanda apa tuh anak bisa cerita semua gitu kan Mas ke orang tua. Jadi sebelum cerita orang tua sudah bisa tahu gitu ya, paham ada perubahan apa nih dari diri si anak ini. Jadi orang tua juga perlu mengenali ciri-ciri juga sih Mas. Ciri-ciri anak kalau misalnya lagi kayak gini kenapa? Nah orang tua harus aktif lah ya untuk approach anaknya. Baiklah, saya juga punya anak dan kita tidak, sebagai orang tua juga tidak bisa mengontrol secara full 24 jam ya kan. Apalagi yang namanya handphone sekarang, anak-anak juga kayak privacy banget ya sih. Kita juga menghargai privacy anak. Bener, tapi gimana caranya kita meningkatkan literasi juga sebagai orang tua ya. Betul banget Mas. Baik. Nah ini untuk mencegah dan melindungi si anak sendiri menjadi korban kejahatan di internet, seperti apa sih? Mungkin ada langkah-langkah yang bisa dibagi, di-share gitu? Untuk mencegah ya, supaya mereka nggak menjadi korban gitu. Betul. Ya. Yang pertama kalau menurut saya itu tadi sih pentingnya anak-anak itu tahu soal risiko gitu Mas. Jadi untuk mencegah kita perlu minta anak-anak kita atau teman-teman kita gitu ya untuk pelajari aktivitas online. Ada tuh terminologinya tuh namanya Stoktek Digital, di mana tuh kita mempelajari aktivitas online kita. Kira-kira udah aman belum sih kita di dunia digital gitu. Ketika misalnya aplikasi yang udah kita download, apakah itu aplikasi yang benar gitu. Terus misalnya chatting-chattingan kita dengan orang lain apakah tidak beresiko gitu kan. Kirim-kirim gambar itu apakah bahaya atau enggak. Jadi pelajari terus aktivitas kita gitu. Misalnya juga settingan yang ada di social media atau private messaging gitu ya. Kira-kira udah kita atur belum nih privasi keamanannya gitu ya, settingannya. Terus juga harus tahu sih anak-anak itu untuk melindungi mereka. Jadi mereka juga perlu memitigasi kalau itu terjadi ke mereka gitu. Misalnya mereka perlu tahu kira-kira kalau misalnya ini terjadi di gue gitu ya, harus kemana nih gitu, harus melaporkah gitu, melapornya kemana gitu. Terus kalau misalnya menemukan hoax gitu ya atau ujaran kebencian, untuk ngecek ini benar atau enggak, kemana nih harus cari tahu gitu kan. Nah terus yang paling penting untuk mencegah dan melindungi diri itu ya lagi-lagi menurut saya ini sih informasi. Jadi perlunya kita teredukasi dengan literasi digital tadi, dan jangan lupa untuk dipraktekin gitu. Kadang kita tahu ya bahwa keamanan online harus settingan-settingan tuh dibenerin gitu ya, tapi nggak kita laksanain juga. Nah, karena sebenarnya kan sistemnya sudah ada gitu ya, tinggal kita tinggal kita mengaturnya aja kan. Fitur-fitur keamanan itu sebenarnya udah ada gitu, tapi kadang kan kita ya malas ya Mas untuk implementasiin gitu ya. Kayak misalnya password, yaudah itu aja. Password yang gampang ya misalnya 123 atau bismillah. Biasanya paling banyak tuh bismillah jadi kata paling banyak untuk jadi password gitu kan. Jadi literasi digital kita dapetin, tapi yang paling penting adalah implementasi dari literasi digital itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar awareness gitu ya, sekedar sadar, tapi juga implementasinya juga perlu banget. Ya. Baiklah. Ini ada gak sih rekomendasi saluran-saluran yang misalnya ada yang menemukan hoax atau menemukan sesuatu yang mungkin dirasa ini bakal efeknya bakalan jelek negatif, nih, negatif. Gitu ya. Ada Mas beberapa channel ya. Kalau misalnya untuk teman-teman atau anak-anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi seksual, itu
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu udah punya yang namanya hotline Sapa 129. Saya lupa sih ada WhatsApp-nya juga gitu. Nanti bisa dicek di websitenya Kemen PP aja. Terus itu ada layanannya gitu, bisa ngasih layanan psikolog dan segala macamnya, dan juga bisa di-refer ke lembaga layanan milik pemerintah juga kalau misalnya kita butuh bantuan psikolog, butuh bantuan hukum dan sebagainya. Bisa ke situ. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman dan anak-anak ini mengalami eksploitasi seksual, Mas. Misalnya foto telanjangnya tersebar gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa melaporkan ke Ekpat Indonesia juga. Karena di Ekpat Indonesia itu kita bekerja sama dengan berbagai macam sosial media, khususnya yang besar-besar kayak misalnya Meta, TikTok, Twitter, YouTube gitu. Jadi once ada konten kekerasan seksual, itu kita bisa langsung koordinasi dengan mereka untuk cepat di take down gitu. Terus juga ada namanya website Take It Down atau NCII. Kalau untuk ini adalah website untuk take down konten-konten kekerasan seksual. Untuk yang anak bisa di take it down, untuk yang dewasa bisa di ncii.org gitu. Jadi ketika misalnya kita untuk mencegah itu tersebar, kita bisa upload dulu fotonya ke situ supaya nanti hashnya itu akan sebar ke sosial media yang bekerja sama, sehingga fotonya dia ketika diupload sama orang itu langsung ke take down gitu. Nah, terus kalau misalnya soal hoax dan konten-konten ilegal lainnya, sebenarnya kalau Kementerian Komunikasi dan Informatika itu udah punya yang namanya aduan konten, website, kemudian juga bisa ke cekfakta.com kalau soal hoax gitu. Baik. Tapi ini kan responnya cepat ya kalau di Ekpat ya? Kalau di Ekpat insya Allah cepat. Insya Allah. Ntar udah lapor responnya 3 bulan kemudian. Insya Allah cepat. Terus kita juga ini Mas, koordinasi dengan Dinas PPA, punyanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga. Jadi kalau misalnya ada korban, selain kita bantu untuk cepat di take down, kita bantu kalau mereka butuh layanan psikologisnya ke UPTD PPA gitu namanya. Oke. Ada follow up-nya juga ya? Ada follow up-nya juga. Boleh mungkin buat Anda nih ya yang mungkin menemukan berita hoax atau aktivitas yang mencurigakan terkait dengan kejahatan digital gitu ya. Silakan Anda bisa langsung laporkan saja, adukan saja ke nomor 08111129 129. Bacanya gimana ya, enak ya? 0811 1129 129 hotline Sapa. Nah, gitu bener. ya. Atau di ncii.org atau takeitdown.org. Ini untuk yang anak ya, kalau misalnya mau mencegah konten seksual mereka tersebar gitu. Oke, semua orang bisa akses ya. Gampang lah sekarang ya kan. Baik, dan ini terkait dengan tadi kan sempat disinggung gitu ya. Tidak semua anak bisa speak up, bisa cerita ke orang tua, ya kan. Dari mungkin kalau orang muda nih atau anak-anak lebih memilih cerita ke teman sebaya gitu kali ya. Bener banget. Ini Mas Rizal sedang mengeluarkan riset Disrupting Harm nih. Karena di Disrupting Harm itu Mas, temuannya anak itu tuh memang ceritanya ke teman sebaya. Betul. Soalnya aku juga ngalamin sendiri. Tapi sebisa mungkin kalau aku nih sebagai orang tua, pengalamanku sendiri nih, aku bakalan minta kontak dari teman-teman deketnya dia untuk kita juga bisa menggali informasi gitu kan. Seandainya nanti ada informasi apa gitu ya, kita dapat informasi juga cepat gitu loh dari mereka. Nah, sebenarnya nih bagaimana sih untuk menangani kasus kejahatan online ya yang terjadi sama orang muda atau anak-anak itu sendiri? Apa yang harus dilakukan ketika dia nggak bisa speak up? Satu, tadi kan udah ya segera melapor gitu kan. Adakah mungkin alternatif yang lain yang mungkin bisa di-share juga? Iya. Kalau misalnya mungkin kita ambil satu contoh, misalnya anak mengalami kekerasan seksual di dunia online ya. Yang pertama itu perlu tahu dulu nih si anak tuh jangan panik, ya kan? Terus juga jangan menyalahkan diri dulu gitu Mas, karena biasanya anak tuh langsung kayak merasa dirinya salah gue nih gitu ya. Gara-gara gue nih gitu kan. Pertama ya udahlah, itu udah terjadi, jadi fokus aja, jangan panik, fokus untuk mencari solusinya apa nih gitu kira-kira. Ngobrol sama teman-teman yang memang bisa dipercaya gitu. Yang kedua,
amankan bukti Mas. Kalau misalnya itu kekerasan seksual atau misalnya kejahatan yang lainnya tuh bukti itu sangat penting. Kalau kita ngomongin soal kejahatan online kan itu bukti-buktinya biasanya kayak screenshot gitu kan. Jadi misalnya ada chat-chat itu di screenshot, misalnya ada website ilegal itu di screenshot gitu untuk nanti dijadikan bukti kalau memang sampai ke kepolisian gitu. Nah, terus juga penting banget untuk sharing ke orang yang dipercaya gitu. Jadi khususnya untuk anak, biasanya tuh anak agak sulit ya kalau dia kemana-mana sendiri, misalnya lapor ke kepolisian sendiri tuh kita nggak rekomendasiin. Tapi baiknya untuk anak-anak dan teman muda itu bisa sharing misalnya ke guru atau ke orang tua atau ke teman sebaya. Tapi teman sebayanya jangan yang julid ya teman-teman ya. Jadi cari teman sebaya yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Jangan sampai kita cerita dia beberin juga kemana-mana gitu kan. Terus tadi terakhir tuh melaporkan. Nah tadi kan udah disampaikan ya beberapa layanan atau hotline yang bisa di gitu. Oke, jadi jangan cerita ke temen yang julid gitu. Itu penting juga ya. Penting banget. Karena kan bisa aja temen julidnya sirik gitu kan. Iya. Mampus rasakan. Malah seneng ya dia. Yes. Oke, dari tadi kita ngomongin soal kejahatan digital termasuk juga pelecehan seksual dan sebagainya gitu ya. Mungkin ini juga untuk menambah literasi kepada para orang tua juga ya, dan juga kepada anak-anak muda dan juga orang muda yang lagi dengerin podcast kita hari ini. Mungkin definisi dari konten pelecehan seksual itu sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau definisi dari konten pelecehan seksual itu, Mas, intinya sih ya semua konten itu kan bentuknya kayak ada video, foto, bahkan recording ataupun story. Nah, mungkin ada juga nih kayak sering banget ngelihat game-game yang bentuknya kayak story. Nah, kalau itu mengandung unsur pelecehan seksual kepada anak, ada aktivitas seksual anak di situ, ya itu adalah bagian dari konten pelecehan seksual anak gitu. Atau misalnya gambar-gambar alat kelamin anak di foto dan segala macamnya itu juga bagian dari konten pelecehan seksual anak. Ada lagi juga kayak misalnya ini Mas kayak manga. Kan banyak ya sekarang kayak apa sih anime yang juga itu tubuhnya anak, walaupun itu bukan foto anak asli Mas, tapi itu animasi kita gitu ya? Animasi itu kita kategorikan sebagai konten pelecehan seksual juga. Nah, apalagi sekarang tuh ada yang berkembang si ini ya artificial intelligence, kalau misalnya AI kayak misalnya ada aplikasi deepfake gitu kan, walaupun misalnya itu di create by komputer gitu ya, nggak langsung di foto anaknya, itu kita kategorikan juga sebagai konten pelecehan seksual anak gitu. Nah, sebenarnya sih kalau mudahnya di Indonesia itu kita suka pakai term pornografi anak. Nah, pornografi anak ini masuk ke konten pelecehan seksual anak. Tapi dari EKPAT sendiri tuh kita tidak menyarankan untuk menggunakan kata pornografi anak. Karena biasanya pornografi itu untuk orang dewasa gitu ya. Dan biasanya ada persetujuan. Kalau orang dewasa kan emang itu legal gitu ya di beberapa negara. Nah, sedangkan kalau anak itu mereka nggak bisa ngasih persetujuan yang pertama. Dan kedua, kalau kita pakai terminologi pornografi anak itu kesannya jadi kayak ini sesuatu hal yang gak apa-apa gitu. Suatu hal yang wajar, gitu, normal gitu. Orang emang banyak kok pornografi gitu. Jadi kita bilangnya adalah... Jadi ada terminologi khusus? Iya, terminologi khususnya itu kalau bahasa Inggrisnya tuh child sexual abuse material. Tapi kalau di bahasa Indonesia tadi konten pelecehan seksual anak. Konten pelecehan seksual anak ya. Oke. Apalagi kalau misalnya konten pelecehan seksual ini sudah masuk ke kayak games gitu ya. Buat orang tua main games aja itu udah mumet gitu ya. Biasanya orang tua mainnya Candy Crush gitu Mas. Yang gampang ya. Tetris zaman dulu benar. Aduh, ini apa ya? Jadi tantangan juga dong buat orang tua ya kan. Nah, jadi memang harus terus belajar juga ya. Ya, mengetahui perkembangan dunia digital Mas. Kayak tadi misalnya ada AI gitu ya. Kemudian juga sekarang pelaku-pelaku kekerasan seksual itu gunain dark web segala macam tuh. Walaupun mungkin gak terjadi sama anak kita, tetap sih harus keep up dengan informasi-informasi terkait dengan dunia digital gitu. Oke, jadi kita harus dinamis juga ya. Baik. Nah, ini penting juga perlu diingatkan lagi. Kalau tadi kan sudah disinggung ya mengenai sistem atau fitur keamanan di sosmed juga sebenarnya sudah disediakan. Dan itu custom ya kan? Kita yang bisa pilih gitu kan. Bisa atur sendiri. Bisa atur sendiri, setting sendiri. Nah, fitur-fitur apa nih yang dapat digunakan oleh anak dan orang muda
untuk dapat aman di sosial media? Jadi supaya aman sih tadi ya salah satunya adalah setting. Di setting itu penting banget. Jadi buat teman-teman dan anak muda semuanya, ayo deh kita cek tuh settingan sosial media kita dan juga private messaging kita gitu ya. Apakah kita mau private akun kita supaya nggak mudah pelaku predator seks anak itu ngechat kita gitu kan. Kemudian juga dilihat lagi misalnya postingan-postingan apa sih yang mau di-share ke siapa gitu kan. Sekarang ada fitur close friend juga gitu. Jadi nggak bisa misalnya satu konten itu nggak usah dilihat oleh semuanya. Tapi perlu hati-hati juga nih, kadang close friend juga friendnya julid juga dan nge-share lagi gitu kan. Harus hati-hati juga nge-share ke teman-teman yang close friend itu. Jadi benar-benar kita tuh perlu banget jangan oversharing itu sih Mas. Benar-benar mikirin resikonya. Kalau misalnya kita mau sharing ini, kira-kira resikonya ini apa gitu ke kita, dampaknya apa ke kita gitu. Jadi kita mesti sadar ya, tahu ya mana nih yang perlu di-share ke publik, mana yang enggak atau di-keep gitu ya. Jadi ada mantra Mas namanya sabar sebelum sebar. Jadi kita sabar dulu sebelum sebar. Okay. Kita misalnya mau kirim konten kita yang pengen pamer nih ke teman gitu kan. Sabar dulu nih, cek dulu kira-kira kalau gue upload ini gimana ya. Overthinking untuk kebaikan kita di masa depan itu oke gitu. Maksudnya apakah ada 5 tahun ke depan tuh bisa kenapa nih konten kita. Karena banyak kayak misalnya konten telanjang gitu kan, kalau di-share itu di jejak digitalnya akan terus ada gitu kan Mas. Jadi kita benar-benar harus sabar dulu sebelum sebar. Apakah itu hoax atau bukan? Kalau hoax berarti kita verifikasi dulu, kita jangan sebar dulu gitu. Cari fakta dulu ya. Cari fakta dulu gitu. Dari sumber-sumber yang terpercaya. Iya. Nah selain itu ada lagi? Selain itu ada juga sekarang kan kalau di social media dan private messaging itu udah adalah semua fitur yang namanya blog, terus juga laporkan. Nah jadi itu penting banget nih buat teman-teman semua kalau misalnya menemukan konten kekerasan seksual gitu ya, atau konten-konten negatif lainnya, itu dilaporkan gitu Mas. Karena ketika report kita spam gitu ya. Iya. Dan pastiin reportnya itu sesuai kategori yang benar gitu. Karena kalau misalnya kita report itu sosial media tuh kayak dapat sinyal, oh ini emang konten nggak bagus gitu. Jadi bisa di take down oleh mereka gitu kan, dan nggak akan circulate atau nyebar lagi gitu. Terus juga ada Mas beberapa fitur-fitur baru ya. Salah satunya yang fitur di Instagram namanya supervision. Nah itu bisa mengkonekkan antara akun anak dan orang tua. Gitu. Jadi bisa dipakai juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Ini pasti gitu. Anak-anak nih, orang tua jangan sampai tahu. Iya sih, tapi ini sebenarnya apa ya, agak sulit juga sih. Perlu padahal ada komunikasi. Orang tuanya lebih eksis di Instagram. Bener. Ini supervision ini tuh bisa kayak memantau siapa yang temenan sama anak kita kayak gitu-gitu. Sama dengan kalau Google itu punya family link. Oke. Oh, mutual friend-nya gitu ya. Bukan. Jadi ada satu fitur atau satu aplikasi itu bisa mengkonekkan aktivitas di sosial media. Jadi misalnya Mas Rizal bisa tahu anak Mas Rizal itu download apa aja kalau di Family Link. Terus bisa tahu misalnya udah berapa lama nih sehari anak ini main gitu. Jadi bisa laporannya tuh ada di Family Link itu. Gitu. Dan tapi ini mungkin kalau mau pakai harus ada persetujuan dengan anak juga, dikasih tahu bahwa fitur ini tuh baik untuk kamu kalau misalnya transparan dengan orang tua kayak gitu. Jadi nggak main colong-colongan ya. Jadi jangan pasang family link tapi anaknya nggak setuju gitu kan. Kayak kita pasang CCTV jadinya. Nah iya, jadi perlu ada keterbukaan juga dan menghormati privasi anak juga. Itu kan untuk Instagram ya kan. Nah kalau YouTube kan juga banyak nih yang pakai kan. Betul. Kalau di YouTube itu bisa ada salah satu fitur ya namanya restricted mode. Itu jadi kalau misalnya kita aktifkan, itu konten-konten yang berbau-bau seksual itu nggak muncul gitu Mas. Saya pernah waktu itu pakai fitur itu pas mau nonton video klip. Sebenarnya video klip lagu biasa gitu, tapi emang agak eksplisit gitu seksualnya. Itu nggak keluar gitu video klipnya. Jadi bisa ke filter gitu. Nah itu bisa digunakan juga gitu. Terus juga sebenarnya di seluruh platform media sosial itu ada parental control kalau misalnya untuk orang tua. Jadi bisa diaktifkan dan bisa dibaca juga panduan-panduan orang tua di sosial media itu seperti apa. Kalau di TikTok itu malahan kayaknya lebih ketat lagi ya, karena kita menyebutkan kata-kata yang ini ofensif aja, ofensif itu aja langsung di blok ya. gitu. Iya, benar betul. Tapi ya
banyak sih yang kayak gitu. Cuman kita juga melihat ya, walaupun ada konten-konten hoax atau konten-konten kekerasan seksual itu juga belum di take down juga sama platform media digital gitu. Makanya sebenarnya memang udah ada kerjasama sih antara platform media digital dan NGO supaya misalnya ada konten-konten bermasalah tuh bisa langsung di take down. Tapi nyatanya ya kadang masih tersebar juga gitu, Mas. Ya karena pemerintah juga nggak bisa bekerja sendiri kan, makanya butuh kolaborasi, sinergitas ya kan, termasuk dengan Ekpat ini benar, ya. Jangan lupa tuh Mas di follow. Iya pasti. Nanti Instagramnya Ekpat dan Kemen PPA ya, dan KBR. Habis di follow di blok ya. Enggak dong. Jangan menggunakan fitur blok untuk ini ya. Oke, yang penting ingat ya bahwa sosmed itu ada settingan ya kan. Betul. Yang penting jangan hidup yang settingan. Yes, benar. Oh iya benar. Dan jangan hubungan yang settingan juga ya. Udah, curhat jadinya nih, Mbak Ovi. Oke deh, thank you banget Mbak Ovi atas waktunya udah ngobrolin soal ini. Ini penting banget ya buat anak-anak dan juga orang muda, dan tentunya buat orang tua juga. Betul. Ya kan. Yang generasi kolonial juga nih penting juga ya. Penting banget, harus keep up sama informasi zaman sekarang nih. Betul. Yang pasti ingat selalu bahwa kita harus menjaga dari diri sendiri ya. Iya, benar. Jadi bukan dari orang lain, dan kita harus berani juga speak up. Speak up. Yes, kalau ada segala sesuatu yang bikin kita nggak nyaman, itu kita harus budayakan sih Mas, karena memang maksudnya budaya kita kadang kalau misalnya ada masalah ya kita pendem sendiri. Betul. Gitu ya. Padahal kita perlu ekspresikan itu, perlu cerita gitu. Dan buat orang yang mendengarkan juga harus bisa empati gitu ya. Jangan kayak malah menjudge atau sebagainya. Oke. Tadi quote-nya bagus banget loh. Sabar sebelum sebar. Sudah itu aku ada emang gerakan literasi digital yang emang bikin quotes itu kayak, jadi emang sudah lumayan terkenal lah si quotes sabar sebelum sebar gitu. Oke. Mungkin ada quotes lagi yang mau diberikan. Ada lagi, think before you share. Pikir sebelum bagikan. Nah, pikir sebelum bagikan. Ada lagi top chair. Apa tuh? Tolak, pergi, ceritakan. Kalau ada orang-orang toksik, ditolak aja, berani pergi dan ceritakan apa yang masalah kamu kayak gitu. Oke, satu lagi. Apa? Jangan gampang curhat sama temen. Apalagi temennya Julis. Iya benar-benar. Betul. Oke Mbak Ovi, sekali lagi terima kasih banget. Sangat menginspirasi ya hari ini. Siap. Di podcast kita hari ini, podcast Sapa yang dipersembahkan oleh Kemen PPPA. Dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit. Untuk ide dan masukan silakan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek Sapa. Ya, ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rizal Wijaya, pamit, salam.